Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kajian Kitab Tuhfatul Atfal. Nah, pada pertemuan ini kita masuk kepada materi yang terakhir. Kita akan mulai membacakan nazamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Aqsamu al-maddi al-lazimi. Ya, beliau memberikan judul pembagian-pembagian mad lazim. Ya. Sebelumnya telah kita ketahui bahwa mad itu ada mad asli. Mad asli itu dikatakan sebagai mad tabi'i, ya, karena tabiatnya seorang yang mengucapkan dengan berbahasa Arab ketika bertemu mad, tabiatnya dia membaca dengan dipanjangkan secara wajar 2 harokat. Ada juga mad far'i. Mad far'i adalah mad yang dipanjangkan karena ada sebab yang lain, misalnya mad bertemu di depannya oleh sukun, mad bertemu dengan tasdid. Ya. Di sini mad far'i ini dicabangkan lagi, di antaranya ada mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, ada juga mad badal, ada juga mad mad lazim. Nah, sekarang kita akan memerinci mad lazim itu seperti apa. Ya. Jadi mad lazim itu ketika kita membaca mad, nah, maka kita harus membacanya dengan dengan 6 harokat. Ya. Misalnya pada contoh waladdallin, itu dipanjangkan seperti itu. Kita masuk kepada nazam. Aqsamu lazimin ladaihim arba'ah wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah. Pembagian mad lazim ladaihim menurut para pakar ilmu tajwid, arba'ah ada 4. Wa tilka, dan yang 4 itu adalah kilmiyun wa harfiyun. Mad lazim kilmi, mad lazim kalimi 1, mad lazim harfi 2. Ya, ma'ah, dan bersamanya, maksudnya bersama mad lazim tadi ada kilmi, ada harfi. Kilahuma mukhaffafun mutsaqqalu fahadhihi arba'atun tufassalu. Nah, kilahuma, yang mad lazim kalimi dengan mad lazim harfi keduanya, mukhaffafun mutsaqqalu. Ada yang mukhaffaf, ada yang diringankan, mutsaqqal ada yang berat, ada yang ringan, ada yang berat. Nah, sehingga total jumlahnya ada 4. Fahadhihi arba'atun, inilah yang 4, tufassalu akan dirinci. Berarti ada 4, yang 1 mad lazim kalimi mutsaqqal. Yang kedua mad lazim kalimi mukhaffaf. Yang ketiga mad lazim harfi mutsaqqal. Yang keempat mad lazim harfi mukhaffaf. 4 semuanya. Apa itu mad lazim kalimi? Apa itu mad lazim harfi? Apa yang dimaksud dengan mutsaqqal? Apa yang dimaksud dengan mukhaffaf? Nah, akan dibahas oleh muallif. Fa in bi kilmatin sukunun ijtama ma harfi maddin fahuwa kilmiyun waqa. Fa in bi kilmatin, kalau ada dalam satu kata berkumpul, sukunun ijtama, ya, kalau berkumpul dalam satu kata sukun, yakni sebabnya mad far'i di sini kan karena mad bertemu sukun. Ya.
madnya di hadapannya ada huruf bersukun, nah, dan itu bergabung dalam satu kata, ya. Ma harfi maddin tadi, huruf bersukun tadi disertai huruf mad, fahuwa kilmiyun waqa. Maka itu dikatakan sebagai mad lazim kalimi. Ya, waqa, ya, terjadi istilah tersebut menjadi ada. Begitu. Jadi yang dimaksud dengan mad lazim kalimi adalah satu kata, pada kata tersebut ada huruf madnya alif wa ya. Setelah huruf mad itu di depannya ada sukun. Ya, berkumpul dalam satu kata. Itu mad lazim kalimi. Sekarang mad lazim harfi. Apa itu mad lazim harfi? Dilanjutkan oleh muallif dalam nazamnya, au fi thulathiyil hurufi wujida wal maddu wastuhu fa harfiyun bada. Au fi thulathiyil hurufi wujida, atau ini beliau mulai menjelaskan mad lazim harfi. Atau untuk mad lazim harfi, kalau tadi mad lazim kalimi ada 3 huruf. Jadi huruf ketika diucapkan terurai menjadi 3 huruf. Ya. Wujida, kita mendapati seperti itu. Wujida ditemukan atau didapati. Wal maddu wastuhu. Sedangkan yang huruf yang keduanya tengahnya itu adalah mad. Ya. Mad wastuhu tengahnya. Maka dikatakan harfiyun, maka dikatakan sebagai mad lazim harfi pada nampak mad tersebut. Gitu. Jadi kesimpulannya seperti apa mad lazim harfi itu? Mad lazim harfi itu adalah huruf-huruf alif sampai iya ketika kita uraikan dalam bentuk ucapan, ya, maka dia menjadi 3 huruf yang tengahnya mad, itulah disebut mad lazim harfi nantinya. Tentu saja ketika kita temukan itu kita baca 6 harokat. Contoh misalnya mim, ya, mim, iya, mim 3. Mim, iya, mim, kita baca mim. Nah, tapi ditulisnya cuma 1 huruf mim, gitu. Contoh lam, 3 huruf. Lam, alif, mim. Nah, tengahnya mad. Nah, lam. Maka itu disebut mad lazim harfi. Jadi huruf hijaiyah alif, ba, ta, sa sampai akhir tersebut ketika diucapkan tentu saja akan tidak pakai harokat, huruf saja. Ketika diucapkan maka melahirkan 3 huruf, ya, tengahnya mad, maka itu adalah menjadi mad lazim harfi. Sedangkan misalnya contoh alif, kita membaca alif, alif lam fa, alif. Nah, ditulisnya begini saja, berdiri, huruf berdiri saja alif. Ya, tapi dibacanya alif menjadi 3 huruf, alif lam hamzah lam fa, alif. Di tengahnya bukan mad, maka dia bukan mad lazim harfi. Contoh hamzah, hamzah, ha mim zai tak marbutah, hamzah 4. Itu berarti bukan mad lazim harfi. Mad lazim harfi apalagi misalnya sin, huruf sin kalau kita ucapkan menjadi 3 huruf, sin, iya, nun, sin. Nah, itulah disebut mad lazim harfi. Nah, dari bait-bait ini disimpulkan mad lazim kalimi adalah huruf mad. Kemudian di depannya bertemu dengan sukun tapi berkumpul dalam satu kata, namanya mad lazim kalimi. Sedangkan mad lazim harfi adalah huruf alif, ba, ta, sa sampai ya, huruf hijaiyah itu yang ada pada fawatihus suwar, pembuka-pembuka surat.
Ya, seperti di awal surat Al-Baqarah, di awal surat Yasin. Nah, di situ. Nah, huruf yang ketika dibaca menjadi 3 huruf. Ya, keluar di lisan kita menjadi 3 huruf yang tengahnya mad. Maka dia disebut mad lazim harfi. Gitu. Ya. Kemudian kita lanjutkan kepada nadham. Kilahuma musaqqalun in udghima mukhaffafun kullu idza lam yudghama. Nah, tadi sudah kita bahas definisi mad lazim kalimi dan mad lazim harfi. Sekarang apa itu musaqqal dan mukhaffaf? Musaqqal itu kalau sukun diidgham dengan berharokat. Ya. Misalnya itu ini musaqqal misalnya untuk mad lazim kalimi. As-sakhah. Kha tasdid. Tasdid itu kan ada 2 kha berarti yang kha pertama sukun, kha kedua berharokat, kemudian diidghamkan jadi 1 huruf bertasdid. Nah, itu yang dimaksud musaqqal. Dalam ungkapan yang lebih mudah ada tasdidnya di depannya. Waladdallin. Ada tasdid depan. Kayak itu namanya musaqqal. Ya. Kalau mukhaffafun kullu idza lam yudghama. Kalau mukhaffaf, nah berarti di depan mad itu tidak ada idghamnya, tidak ada tasdidnya. Contoh misalnya untuk mad lazim kalimi mukhaffaf, misalnya pada ungkapan al-ana, lamnya sukun, nggak ada tasdidnya. Gitu ya. Jadi kita sudah tahu ada mad lazim kalimi mutsaqqal, ada mad lazim kalimi mukhaffaf, ada mad lazim harfi mutsaqqal, ada mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, contoh satu-satu, misalnya mad lazim kalimi mutsaqqal. At-tammah. Ada tasdid depannya. Berarti bertemu dengan sukun, bertemu dengan mim sukun dan mim berharokat fathah. Mim pertama sukun, mim kedua fathah, kemudian disatukan jadi 1 huruf, kemudian ada tasdidnya. Nah, itu namanya mutsaqqal. At-tammah, as-sakhah, waladdallin. Ya, itu adalah mad lazim kalimi mutsaqqal. Dan itu ada dalam 1 kata. Ya, at-tammah ada dalam 1 kata. Gitu. Sekarang mad lazim kalimi mukhaffaf tidak ada tasdidnya, langsung sukun di depannya dan berkumpul dalam 1 kata. Misalnya di surat Yunus, al-ana. Ya, kira-kira kalau kita kasih harokat semuanya begitu. Al-an. Itu mad lazim kalimi mukhaffaf. Sedangkan mad lazim harfi mutsaqqal contohnya tadi definisinya kita sudah tahu 3 huruf 1 huruf hijaiyah ketika diucapkan melahirkan 3 huruf hijaiyah tengahnya mad, seperti surat Qaf, hanya Qaf saja 1 huruf tapi kita baca jadi 3 huruf. Qaf, ada Qaf, ada alif, ada fa. Qaf, itu mukhaffaf, depannya langsung sukun. Yasin, mukhaffaf, depannya langsung sukun. Ada mutsaqqal, misalnya di depannya ada tasdid, alif lam mim. Nah, lam depannya tasdid. Itu namanya mutsaqqal dan mukhaffaf pada mad lazim harfi. Kita lanjutkan.
Wal lazimul harfiyyu awwal as-suwar wujuduhu wa fi thamanin in hasal. Mad lazim harfi itu ada pada awal berbagai surat, atau dikatakan sebagai mafatihus suwar, pembuka-pembuka surat. Wujuduhu fi thamanin in hasar, keberadaannya mad lazim harfi mutsaqqal ini hanya ada 8 huruf. Di antara huruf hijaiyah yang 28 itu hanya ada 8 huruf yang masuk kategori mad lazim harfi, ya, yang ada pada pembukaan surat. Kita lanjutkan. Nanti dikumpulkan dalam ungkapan kam asal naqas. Kam asal naqas. Kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, sad. Kaf misalnya dalam Maryam, kaf ha ya ain sad. Itu sudah mengumpulkan apa? Kaf, kemudian ain, kemudian sad gitu. Mim tadi pada alif lam mim kita sudah mencontohkan, ya. Lam juga pada alif lam mim. Nun juga ada surat nun gitu. Ya, qaf misalnya ain sin qaf gitu. Kemudian sad tadi di dalam awal surat Maryam tadi dicontohkan. Jadi intinya mad lazim harfi ini hanya ada pada pembuka surat. Huruf-hurufnya itu di antara huruf hijaiyah yang 28 hanya ada 8 huruf dikumpulkan dalam kam asal naqas. Kam asal naqas. Kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf dan sad. Ya, lanjutkan kepada nazam. Wa ainun dhu wajhaini wa tulun akhas yajma'uha hurufu kam asal naqas. Ini. Pada contoh tadi, pada huruf yang khusus mad lazim harfi yang kam asal naqas kan ada ainnya. Salah satunya ain itu masuk ke dalam kategori tersebut. Nah, tapi diberikan catatan oleh muallif wa ainu dzu wajhaini. Kalau ain itu ada 2 wajah, ada 2 cara membaca. Bisa kita baca dengan 4 harokat, bisa kita baca dengan 6 harokat. Ya. Wattulu akhos. Tetapi dibaca dengan 6 harokat lebih didahulukan. Akhos yakni lebih didahulukan, lebih diutamakan kita membaca dengan 6 harokat. Ya. Yajma'uha mengumpulkan kepada yang 8 tadi, yaitu huruf kam asal naqas. Ya. Baik, kita lanjutkan kemudian. Wa ma siwal harfi tsulathi la alif famadduhu maddan tabi'iyyan ulif. Adapun yang selain huruf-huruf tsulathi la alif, adapun selain huruf 3 huruf, ya, dan yang tidak ada alif tengahnya itu, ya, famadduhu maddan tabi'iyyan ulif, maka huruf-huruf itu madnya dihitung mad tabi'i. Misalnya yasin, ya semua ya, hanya ya dengan alif saja. Ya. Ya dengan alif saja. Yasin. Nah, maka dibaca 2 harakat. Toha, to dengan alif saja 2. Ketika dilafazkan hanya 2 huruf. To, ha. Nah, maka dia mad tabi'i saja. Gitu. Walaupun sebenarnya dalam ungkapan keseharian dia itu ada 2 mengucapkan huruf-huruf hijaiyah itu.
bisa dengan ada hamzahnya di belakangnya, bisa tidak pakai hamzah. Qasar misalnya huruf ba kita baca baun ada hamzah, atau ba saja jadi 2 huruf. Ada baun jadi 3 huruf ada hamzahnya, atau ba gitu. Misalnya huruf ha, haun 3 huruf atau ha saja. Nah, di dalam Quran huruf-huruf seperti itu hanya yang 3 yang ada hamzahnya itu dibuang hamzahnya jadi 2. Misalnya toha cuma 2 saja. Maka dia menjadi mad tabi'i. Yasin tadi ya-nya hanya 2 saja. Ini selain dikecualikan oleh muallif tadi. Jadi selain huruf yang 3 tengahnya ada alif, kalau huruf 3 tengahnya ada alif berarti dia mad lazim mutsaqal harfi. Ya. Afwan, mad lazim harfi. Nah, tapi kalau misalnya selain itu huruf-huruf yang lainnya berarti dia itu mad tabi'i saja kalau ada panjangnya. Gitu. Wa dzaka aidan fi fawatihis suwar. Ini juga ada pada fawatihis suwar. Fi lafzi hayyin tahirin qadin hasar. Dikumpulkan dalam lafaz hayyin tahirin. Hayyin tahirin. Baik. Ha. Misalnya hamim. Ha 2 saja, ha sama alif. Maka kita baca mad tabi'i. Ya, yasin tadi. Ya 2 saja. Ta, toha. Ha tadi toha. Ra, alif lam ra. Gitu. Kita kembali ke atas sedikit, ke nazam yang atas. Wa ma siwa al-harfi tsulatsy. Adapun huruf yang selain huruf yang 3 huruf tadi, yang tengahnya alif, la alif. Tidak alif juga. Maksudnya apa? Maksudnya bukan alif pada contoh tadi hayyin. Nah, kan dikumpulkan nih dalam ungkapan hayyin tahirin. Nah, alifnya nggak masuk. Jadi hanya ha, ya, to, ha, ro. Hanya 5. Nah, kenapa alif di situ ada? Supaya ketukannya pas. Ketukan nazamnya. Hayyin tahirin. Nah, alifnya tidak masuk kepada mad tabi'i tadi. Tidak ada di dalam mafatihus suwar. Wa yajma'u, dan ulama mengumpulkan al-fawatiha kepada fawatih suwar itu totalnya. Al-arba'asyar. Totalnya ada 14 sebenarnya. Ya, kalau digabung semuanya. Digabung ada yang tabi'i, ada yang sama sekali tidak dibaca panjang, tidak ada panjangnya, ada yang jadi mad lazim harfi, digabung semuanya ada 14. Dikumpulkan dalam silhu suhairan man qata'aka dzashtahar. Ini yang masyhur. Silhu suhairan man qata'aka. Semuanya dikumpulkan mafatihus suwar hanya huruf 14 ini. Tidak ada yang selain ini. Sad, lam, ha, silhu, suhairan, sin, ha, ya, ra, alif. Qata'aka, qaf, ta, ain, kaf. 14. Nah, kita perlu juga menghafal rumusnya, dikumpulkan dalam silhu suhairan man qata'aka. Dzashtahar ini yang masyhur. Tetapi selain mengumpulkan, selain ulama atau muallif penulis mengumpulkan dalam nazam, dalam ungkapan silhu suhairan man qata'aka, ya, selain bermaksud mengumpulkan huruf-huruf fawatihus suwar, beliau juga bermaksud memberikan pelajaran kepada kita, orang-orang yang belajar tajwid, orang-orang yang belajar Tuhfatul Atfal. Beliau ingin mengatakan satu hikmah, ada maknanya ungkapan itu. Silhu suhairan, silhu suhairan man qata'aka. Sambunglah silaturahmi suhairan dengan mendoakannya di waktu sahur, man qata'aka kepada orang yang memutuskan silaturahmi kepadamu. Nah, ini luar biasa. Jadi kita dianjurkan
Apabila kita bertemu dengan orang yang mungkin dia tidak suka kita, mungkin kita ada masalah dengannya, mungkin kita ada konflik dengannya, mungkin terjadi satu hal yang tidak menyenangkan di antara kita dan dia sehingga terputus hubungan silaturahmi, maka hubungkanlah silaturahmi kita dengannya dengan mendoakan di sepertiga malam. Mendoakan kebaikannya, mendoakan ampunan untuknya, kemurahan rezeki untuknya, panjang umur dan barokah untuknya, mendoakan husnul khatimah baginya. Nah, insyaallah Allah lembutkan hatinya, kemudian menjadi dekat lagi dengan kita. Dan doa kita pun akan kembali juga diaminkan oleh malaikat. Engkau juga, malaikat mengatakan, engkau juga sama. Semoga apa yang kamu doakan sampai kepadamu seperti itu juga. Baik. Itu kesimpulannya mengenai mad lazim harfi ini, kalau dikumpulkan tadi totalnya ada 14. Ya, mafatihus suwar tuh, silhu suhairon man qata'aka. Nah, dari 14 itu ya, itu ada di dalam 29 surat. Simpan di awal-awal surat di 29 surat. Ya. Dan kewajiban kita iman kepadanya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Adapun penafsirannya kita serahkan kepada Allah, kita tidak tahu maknanya. Nah, dari 14 itu dibagi-bagi lagi. Pertama, ada huruf yang tidak ada madnya. Seperti alif. Alif lam mim. Alif. Alif sama sekali nggak ada madnya. Kemudian yang kedua adalah huruf-huruf yang mad tabi'i kita baca. Itu dikumpulkan dalam hayyun tohur. Kemudian yang ketiga adalah mad lazim harfi ya, yang dikumpulkan dalam kam asal naqos. Kam asal naqos. Nah, itu diantara pembahasan tentang mad dan kita telah selesai. Nah, sekarang kita akan membaca tentang penutupnya, al-khatimah, penutup. Wa tamma dzan nazmu bihamdillah ala tamamihi bila tanahi. Ya. Nazm ini telah sempurna, telah selesai dengan memuji kepada Allah. Ya, selesai dengan sempurna, tetapi sebetulnya tidak berujung. Ya, kita masih terus belajar lagi, mencari lagi, memahami lagi, talaki lagi dan seterusnya. Abyatuhu, bait-baitnya nadun bada. Nadun bada itu secara bahasa semerbak wanginya terasa, lidhin nuha, bagi orang yang senang untuk mengolah pikiran, mempelajarinya. Tarikhuhu, tarikhnya bushra liman yutqinuha, kabar gembira bagi orang yang menghafalkannya nazam ini dengan sebaik-baiknya. Nah, apa maksudnya? Selain makna secara bahasa, ada makna angka juga. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada angka yang disimbolkan dengan huruf. Disebut huruf abjadi. Alif, ba, jim, dal, waw, zaid dan seterusnya. Nanti misalnya alif itu angkanya 1, ba itu mewakili angka 2, jim itu mewakili 3, dal itu mewakili 4. Nanti dilihat di tabel. Kemudian ha itu 5, waw 6, terus ada kaf 20, lam 30, mim 40 dan seterusnya. Sehingga kalau kita ingin menyebut angka itu cukup dengan mencontohkan satu kata itu mewakili angka. Belum mengatakan nadun. Nah, nadun itu nun sama dal. Nanti dikumpulkan semuanya jadi 54 huruf. Bada itu adalah 7 huruf. Semua total 61 huruf. Ya. Kemudian tarikhnya busyra liman yutqinuha. Busyra liman yutqinuha. Kalau kita hitung-hitung, nanti silahkan dilihat di tabel. Ada 1198 kata busyra liman yutqinuha. 1198. Maksudnya apa? Maksudnya tarikhnya itu adalah dibuat tarikh 1998 Hijriyah. Itulah yang dimaksud oleh beliau. Kemudian setelah kita mengetahui berapa bait semuanya, tadi sudah disebutkan bait totalnya itu 61 bait, kemudian tarikhnya
1198 Hijriah, itu dibuat setelah selesai sempurna. Beliau mengatakan kembali, "Tsummas salatu wassalamu abada." Kemudian mudah-mudahan tambahan rahmat dan keselamatan selama-lamanya ala khitamil anbiya'i Ahmada, kepada penutup tercurah kepada penutup para nabi, yaitu Ahmad, yakni Nabi Muhammad. Jadi di antara kebiasaan kita umat Islam diajarkan oleh para ulama bahwa membuka dan menutup baik itu tulisan ataupun doa itu dengan hamdalah dan solawat. Nah, supaya apa? Supaya lebih cepat dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ali wasahbi wa kulli tabi' wa kulli qari'in wa kulli sami. Juga semoga terlimpah kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada semua para pengikut beliau, dan kepada para qari, dan kepada siapapun yang mendengarkan, baik mendengarkan nazam ini ataupun mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Itulah penutup dari kitab Tuhfatul Atfal yang kita pelajari. Alhamdulillah kita telah mengkhatamkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang dapat kita amalkan, yang dapat menolong kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.